Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Vidya Septiani. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen manajerial yang berjudul Strategi Pemasaran Fashion Online melalui Media TikTok Shop dan Pengaruhnya Terhadap Perilaku Konsumen di Era Digital. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang optimalisasi. Pada saat ini, teknologi berkembang dengan sangat pesat yang memiliki konsekuensi di banyak bidang kehidupan manusia, khususnya perkembangan teknologi di bidang internet. Terbukti sangat bermanfaat dalam mempermudah kehidupan masyarakat. Penggunaan internet menjadi lebih umum. Ketersediaan internet sangat dimanfaatkan oleh seseorang dalam hal untuk memudahkan mendapatkan informasi, mempercepat aktivitas, dan memberikan ruang bagi setiap orang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pesatnya kemajuan teknologi berdampak pada karyawan usaha kecil, penggiat UMKM, usaha mikro, kecil, dan menengah, dan pengusaha sukses semuanya berlomba-lomba menggunakan teknologi internet untuk membantu usahanya. Hal ini sangat memberikan keuntungan di dalam segi bisnis. Salah satu sosial media yang tengah populer di kalangan masyarakat sekarang ini ialah TikTok adalah platform pemasaran digital yang digunakan oleh bisnis. Media TikTok menurut Bu Lele hadir di Indonesia dan banyak digunakan masyarakat untuk kreativitas dan bisnis. TikTok adalah alat pemasaran digital terkemuka saat ini, misalnya promosi pemasaran komoditas baru, produk make up, tempat nongkrong, atau kafe. Manusia sekarang memiliki akses ke berbagai media di mana mereka dapat berkomunikasi sebagai hasil dari terobosan teknologi ini. Banyaknya pengguna TikTok di berbagai negara termasuk Indonesia telah menciptakan peluang dan peluang bisnis bagi sebagian orang. Ini dikarenakan fitur TikTok yang menarik dan database yang luas. Selain itu, TikTok memiliki kemampuan untuk mendapatkan keuntungan dari TikTok dalam hal perdagangan karena popularitasnya saat ini. Aplikasi komersial TikTok berkembang dari platform hiburan menjadi alat perencanaan bisnis. Strategi komunikasi adalah salah satu cara untuk mengubah perilaku manusia dalam skala yang lebih besar. Beberapa sudah masuk pada dunia kerja. TikTok Shop melakukan penawaran dengan memberikan kemudahan dalam berlanja berbagai para konsumen yang kemudian mampu meningkatkan. Saat ini perilaku menjadi sebuah tantangan yang dihadapi oleh para perilaku bisnis di mana mereka dipaksa untuk mampu untuk menciptakan keterkaitan secara emosional. Salah satu strategi bisnis yang dilakukan oleh TikTok Shop yaitu berbanyak konten video iklan atau promosi yang dibuat oleh para penjual dan menerapkan program gratis ongkir seluruh Indonesia tanpa minimal transaksi pembelian. Maka saat ini banyak e-commerce yang berlomba-lomba memberikan penawaran kepada penggunanya berupa program gratis, ongkos kirim, atau free ongkir, di mana pembeli TikTok perlu membayar biaya ongkos kirim untuk barang yang dibelinya, seperti yang dilakukan oleh TikTok Shop di mana menerapkan program gratis ongkir seluruh Indonesia. Salah satu strategi bisnis dari TikTok Shop adalah penggunaan influencer iklan sehingga calon pembeli dapat mengklik tautan yang ada pada profil. Banyak sekali pengguna TikTok merupakan anak milenial pengguna TikTok untuk melihat efek baik yang terdapat pada review yang dibuat oleh kreator, sehingga membuat para milenial ingin memiliki apa yang sedang dipromosikan. Di sini ada rumusan masalah. Yang pertama ada apa pengertian flash sale, apa pengertian generasi Gen Z, apa yang dimaksud dengan strategi bisnis dan apa yang dimaksud channel gratis, bagaimana strategi selebriti
endorse bagaimana pengaruh presale terhadap. Di sini ada tujuannya. Yang pertama untuk mengetahui pengertian dan untuk mengetahui pengertian inclusive buying, untuk mengetahui yang dimaksud generasi Gen Z, untuk mengetahui yang dimaksud strategi bisnis. Selanjutnya ada untuk mengetahui yang dimaksud dengan gratis, untuk mengetahui strategi celebrities endorse, dan yang terakhir ada mengetahui pengaruh presale terhadap employees wing. Materi selanjutnya ada pengertian. Presale merupakan sistem penjual melalui penawaran suatu produk dengan potongan harga dan kuantitas terbatas dalam waktu yang singkat. Seringkali juga disebut sebagai daily deal, belanja dengan harga diskon sangat mudah kita ditemui di Indonesia. Diskon dijadikan sebagai magnet utama untuk menarik minat pembeli. Untuk membeli suatu barang yang ditawarkan potongan harga adalah pengaruh harga produk dari harga normal dari periode tertentu. Sistem penjualan adalah aktivitas pemasaran yang mengusulkan nilai tambah dari suatu produk guna untuk mendapatkan lebih dari sekadar yang ada dari nilai produk dalam jangka waktu tertentu dan untuk mendorong minat pembelian konsumen. Efektivitas penjualan ataupun untuk mendorong upaya yang dilakukan oleh tenaga penjualan. Yang pertama ada kegunaan barang. Pada umumnya pembeli melihat terlebih dahulu kegunaan barang yang akan dibeli. Yang kedua ada harga. Penjual menawarkan harga yang cukup besar sehingga harga barang menjadi lebih murah. Yang ketiga ada waktu rilis. Dalam perilisan kegiatan presale dipengaruhi dari kapan waktunya diluncurkan, bisa di awal bulan ataupun di akhir bulan. Yang terakhir ada influence. Kendala konsumen membeli suatu barang karena faktor mereka belum memiliki perencanaan dalam membeli barang. Di sini ada pengertian impulsive buying adalah pembelian yang terjadi ketika konsumen mengalami desakan tiba-tiba yang biasanya sangat kuat dan menetap untuk membeli suatu dengan segera. Dorongan membeli tersebut bersifat poya-poya, dapat merangsang konflik emosional. Materi selanjutnya ada generasi Gen Z. Generasi Z merupakan generasi yang lahir dalam kurun waktu antara tahun 1995 sampai dengan tahun 2010. Generasi ini merupakan generasi internet atau generasi digital. Generasi Z adalah generasi asli di era digital. Generasi Z atau produk asli era digital ini lahir saat dunia teknologi digital lengkap seperti personal komputer, ponsel, perangkat, dan internet. Berikut merupakan karakteristik Gen Z. Yang pertama ada pasti teknologi. Mereka adalah generasi digital yang mahir dan gandrung akan teknologi informasi dan berbagai aplikasi komputer. Mereka dapat mengakses berbagai informasi yang mereka butuhkan secara mudah dan cepat, baik untuk kepentingan pendidikan maupun kepentingan hidup kesehariannya. Yang kedua ada sosial. Mereka sangat intens berinteraksi melalui media sosial dengan semua kalangan. Mereka sangat intens berkomunikasi dan berinteraksi dengan semua kalangan, khususnya dengan teman sebaya melalui berbagai situs jaringan seperti Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, ataupun WhatsApp. Melalui media ini, mereka bisa mengapresiasikan apa yang dirasakan dan dipikirkannya secara spontan. Yang ketiga ada ekspresif. Mereka cenderung toleran dengan perbedaan kultur dan sangat peduli dengan lingkungan. Dan terakhir ada multitasking. Mereka terbiasa dengan berbagai aktivitas dalam suatu waktu yang bersamaan. Mereka bisa membaca, berbicara, menonton, dan mendengarkan musik dalam waktu yang bersamaan. Mereka menginginkan segala sesuatu dapat dilakukan dan berjalan serba cepat. Mereka tidak menginginkan hal-hal yang bertele-tele dan berbelit-belit.
Yang kelima, ada cepat berpindahnya dari suatu pemikiran atau pekerjaan ke pemikiran atau pekerjaan lain. Yang terakhir ada senang berbagi. Materi selanjutnya ada strategi bisnis. Strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan perusahaan dalam kaitan dengan tujuan jangka panjang, program tidak lanjut, serta prioritas alokasi sumber daya. Sedangkan menurut David, strategi adalah sarana bersama dengan tujuan jangka panjang. Hendak dicapai, strategi akan memaksimalkan keunggulan kompetitif dan meminimalkan keterbatasan bersaing. Berbeda dengan pendapat David yang menyebutkan bahwa strategi akan dapat disimpulkan bahwa strategi bisnis adalah sebuah kegiatan yang biasa dilakukan oleh para pelaku bisnis. Untuk memperoleh keunggulan bersama masing-masing, pelaku mempunyai beragam metode, struktur, dan sistematika yang beragam. Keunggulan bersaing merupakan strategi keuntungan dari perusahaan yang melakukan kerjasama untuk berkompetisi lebih efektif dalam pasar. Strategi yang didesain bertujuan untuk mencapai keunggulan bersaing yang terus-menerus agar perusahaan dapat terus menjadi pemimpin pasar. Selanjutnya ada tagline gratis atau gratis ongkir. Merupakan bagian dari iklan yang bertujuan agar iklan tersebut mudah diingat oleh konsumen. Dalam suatu iklan memang peranan penting karena tagline merupakan suatu ungkapan pendek berisi pesan yang padat dan mudah diingat. Dapat disamakan dengan slogan atau jargon dalam iklan. Penggunaan tagline bermanfaat untuk memperkuat kemampuan iklan dalam mengeksekusi mencapai sasaran, yaitu mempengaruhi konsumen untuk menggunakan produk yang diiklankan. Tagline merupakan rangkaian suatu kalimat pendek yang dipakai untuk memperkenalkan sebuah brand atau perusahaan. Selanjutnya ada pengaruh pressure terhadap influence bullying. Merupakan etika konsumsi dalam ekonomi syariah, yaitu Presale merupakan model promosi dari marketplace dengan penawaran produk yang dijual dalam waktu 24 jam sampai 36 jam. Produk yang ditawarkan cenderung beragam dan berganti jam yang ditemukan dengan adanya flash sale. Konsumen cenderung melakukan hal ini dapat terjadi karena promo yang ditawarkan dapat memotivasi para konsumen untuk melakukan pembelian, baik pembelian dalam jumlah banyak ataupun sedikit, karena menganggap bahwa promo ini tidak ada lagi di lain waktu. Jadi para konsumen yang tidak bisa mengendalikan emosionalnya untuk membeli barang secara rasional, mereka akan terjerumus dalam pembelian suatu produk yang sebenarnya mereka tidak membutuhkannya. Di sini ada kesimpulan dari materi yang sudah disampaikan. Kesimpulannya, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh presale TikTok Shop terhadap implisit bullying ditinjau dari etika konsumsi dalam ekonomi syariah. Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dipaparkan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa ada pengaruh dari adanya presale TikTok Shop terhadap implicit bullying. Jika ditinjau dari etika konsumsi dalam ekonomi syariah, perilaku yang dilakukan oleh generasi Z dapat dikatakan menyimpang dari etika konsumsi dalam ekonomi syariah, yaitu melanggar prinsip kesederhanaan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.